gereja. Karena saya ngerasa ada tidak sesuai gitu dengan jiwa saya yang waktu itu menggebu-gebu. Akhirnya waktu itu ada pastor Benihin datang ke Indonesia. Di situ saya baru merasakan gitu kan kuasa Roh Kudus, dan karena dia saya sampai ke Yerusalem untuk ngebuktiin tuh gitu kan. Jadi saya mencoba menggali daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saya genapi di situ hanya 4 Injil itu. Saya pergi ke Yerusalem 2 kali, ke Vatikan 1 kali. Tembok Yeriko, terus di mana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dekat Yeriko situ. Yeriko itu di situ pemukiman Muslim. Banyak yang saya tidak tahu, ternyata tempat-tempat yang saya kunjungi itu adalah wilayah Palestina, bukan wilayahnya Israel. Ya, yang percaya kepadanya. Nah, ini ditujukan penebusannya ini kepada siapa? Kok kepada kalian lagi? Lucu lah. Kalian yang berbuat dosa sudah ditebus, kok ke kalian lagi? Kepada siapa tujuannya ini? Biar kalian tidak berdosa lagi. Kepada siapa? Kalimatnya aneh gitu loh. Kepada siapa? Saya sudah jawab, kepada Kak, umat manusia saya yang berbuat dosa. adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Handi, Kang Dito, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, udah bisa open cam ya? Open cam aja, Kakak Yanti. Saya lagi ngerokok, tunggu habis rokok dulu ya. Oke, siap kakakku. Nggak boleh kan ngerokok kalau live gini kan. Nanti Tunggu saya telepon Bang Juma dulu ya. Iya. Selamat malam Kak Yanti. Selamat malam, assalamualaikum. Alaika. Kak Yanti dari Kristen apa? Waalaikumsalam. Kristen apa? Karismatik. Gereja Bethel, Pantai Costa. Bukan, Pantai Costa sama Bethel beda. Beda. Beda.
beda ajarannya GBI. sama, cuman beda apa kayak Katolik kan ada seperti apa gitu, kita beda, nggak sama. Kalau Betel itu setahu saya mereka tidak mengkonsumsi B2 make darah. Margota Ya, tidak. pantang. Iya, Di mana kau di kota? itu ya setahu saya. Pantang buat kami itu. Jadi yang HKBP ini pemakan segala ya kak ya. Tadi gini loh, ntar dulu. Tadi ada temannya Mbak Yanti, Mbak Yanti. Tadi ada temannya Mbak Yanti naik. Katanya Mbak Yanti mau nanya-nanya apa yang mau ditanya, gitu. Tadi si siapa ya yang ngajak saya diskusi komat apa? Aku lupa itu. Ya dia nanya tadi mengenai Tritunggal. Ya udah ngobrol sama Mbak perempuan aja ya berdua ya. Mbak Nora silakan. Oke, silakan kakakku. Saya juga dulu di karismatik 20 tahun. Konsep Tritunggal yang diajarkan oleh para pendeta bukan oleh Yesus. Silakan Kak. Iya. Asal mulanya kan saya memang dari seperti HKBP, GKI ya. Tapi Gereja. karena saya ngerasa ada tidak sesuai gitu dengan jiwa saya yang waktu itu menggebu-gebu. Akhirnya waktu itu ada Pastor Benihin datang ke Indonesia. Di situ saya baru merasakan gitu kan kuasa Roh Kudus, dan karena dia saya sampai ke Yerusalem untuk ngebuktiin. Dan jawaban yang ada, tulisan yang ada di Alkitab, saya dapat semua di sana. Dan saya sampai kejar ke Tel Aviv, di mana Paulus pergi ke Roma, ke Vatikan. Saya juga kejar ke Vatikan. Itu ceritanya. Karena saya merasa apa sih, benar nggak sih itu Injil bunyinya seperti itu, gitu kan? Jadi saya mencoba menggali daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saya genapi di situ hanya 4 Injil itu. Saya pergi ke Yerusalem 2 kali, ke Vatikan 1 kali. Jadi semua saya serba membuktikan. Terus yang Kak Yanti dapat apa? Kebenaran firman yang ada di 4 Injil itu benar. Benarnya Saya bagaimana dapat Kak? Ya, Benarnya bagaimana? ya ceritanya kan diurut dari pertama Yesus lahir di Nazaret, ya kan. Saya dulu sebelum saya pergi ke sana, saya anggap Nazaret itu bagian daripada Israel. Ternyata itu pemukiman daripada Palestina, nggak jauh dari gerbang. Jadi Ya setiap benar. keluar masuk ya, kami harus menunjukkan paspor di situ. Nah, Ya. terus juga ke tempat naiknya Roh Kudus, makamnya Nabi Daud ya, kalian Nabi Daud kan? Kalau saya Daud manggilnya gitu kan. Terus juga saya pernah ke Laut Mati, terus tembok Yeriko, terus di mana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dekat Yeriko situ. Yeriko itu di situ pemukiman Muslim. Banyak yang saya tidak tahu, ternyata tempat-tempat yang saya kunjungi itu adalah wilayah Palestina, bukan wilayahnya Israel. Betul. Saya nggak peduli ya, saya bukan ngomong Israel ya, saya ngomong Alkitabiah ya. Jangan disangkut pautin dengan Israel. Saya pergi ke Israel itu hanya untuk penggenapan apa yang telah saya baca di Injil, dan saya hanya membuktikan apakah benar kebenarannya itu gitu. Terus saya juga ke Vatikan
Cuma mau nyari silsilah, ya. Silsilah di siapa? mana Rasul Paulus itu ada, Rasul Petrus itu adalah paus yang pertama di dunia. Saya lihat, saya di situ kan ada ya kayak ini tahun sekian ini paus apa ini sekian sekian. Yang pertama itu pausnya di dunia itu adalah Paus Petrus. Nah, saya juga sampai ke Tel Aviv. Orang susah masuk ke Tel Aviv, tapi kebetulan rombongan kami bisa masuk ke Tel Aviv. Disitulah saya tahu Yunus dimakan ikan paus di situ. Terus juga di situ ada gereja Santo Petrus. Jadi dari mulai situ karena agama kami di keluarga kami juga semua agama ada, Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, Protestan dengan karismatik semua ada. Jadi menurut saya pribadi setelah saya telusuri semuanya, kita untuk beragama itu jangan diperdebatkan. Kita saling welas asih, mengasihi, terus kita saling tidak boleh saling membenci karena sama-sama kita adalah umat pilihan Allah gitu loh. Itu menurut saya. Kalau Mbak sendiri dari Kristen masuk Muslim. Ya, saya mohon maaf sebentar, Nora, izin sebentar aja, mohon maaf. Jadi ketika kakak tadi datang ke tempat di mana Yesus pernah berpuasa, katanya di situ ada Roh Kudus juga, kan begitu. Ternyata dihuni oleh umat Muslim, itu bagaimana perasaan kakak di situ? Maaf kak, maaf. Lanjut. Biasa saja. Karena surga kami juga agamanya Muslim, tapi fasih Alkitab. Kita kan misalnya di Mesir, pertama kali masuk di Mesir, itu juga tour guide-nya tour guide Muslim, tapi ngerti Bible. Jadi menurut saya di sana pun antara Kristen dan Muslim berjalan sesuai gitu loh, tidak ada bentrokan. Boleh saya masuk Kak Yanti? Kak Yanti Sarah. Kak Yanti datang ke Yerusalem, Nazaret, Vatikan untuk membuktikan apakah ada jejak-jejak Yesus pada waktu di sana ya, begitu. Yang mau saya tanggapi di sini soal tentang Matius, Markus, Yohanes dengan Lukas yang dikatakan di dalam Bible-nya Kristen adalah Injil. Tapi mungkin ini, maaf kalau saya salah, tolong diapakan. Apakah Kak Yanti sudah membaca keseluruhan dari 4 Injil ini saja? Sudah membaca keseluruhan? Sudah. Apakah ada terdapat kesalahan di dalam penulisannya? Pada zamannya itu baru diterangkan sama pendeta minggu lalu. Pada zamannya Injil itu ditulis kayak Markus, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya itu orang yang berbeda dan tidak saling mengenal pada saat Injil itu ditulis, tapi mempunyai kesamaan setelah dipertemukan. Maksudnya dipertemukan di mana? Kitabnya ya, bukan orangnya ya. Oke. Berarti 4 Injil ini yang dikanonkan ini tidak sejaman dengan Yesus. Di zamannya Yesus, cuman penulisannya misalnya saya lupa Matius itu dengan siapa, saya cuman ingat Dr. Lukas. Dari semua 4 Injil ini yang paling lengkap adalah Lukas. Yang paling lengkap adalah Lukas. Iya. Berarti memang Kak Yanti ini belum membaca keseluruhannya. Kenapa saya katakan gitu? Terjadi perbedaan
penulisan antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes soal tentang kebangkitan Yesus. Nanti saya di sini kalau memang mau kakak, silakan nanti kakak buka perikopnya tentang kebangkitan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penceritaan tentang Yesus bangkit itu berbeda. Oke, saya komparkannya dulu, masukkan ke dalam yang Islam ya kak ya. Kitab suci itu adalah firman Allah. Yang kakak tahu bahwa Nabi Muhammad menerima firman dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad menerima firman dari Allah yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu secara bertahap-tahap, tidak langsung sekaligus. Nah, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menuliskan wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari Allah. Dan ketika ditulis, disalin oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah, itu langsung di cross check sendiri oleh Nabi Muhammad. Betul atau tidak penulisannya seperti ini, betul tidak firmannya seperti ini, begitu. Nah, kalau saya katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah menerima firman dari Tuhannya Yesus? Karena yang saya baca dari Matius sampai Wahyu, hanya Yesus yang menerima firman dari Tuhannya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ketika Yesus menerima firman dari Bapaknya, di mana firman itu? Apakah Yesus mengumpulkan 12 muridnya untuk menuliskan isi firman yang diterima Yesus dari Bapaknya? Tidak. Hanya menyebarkan firman. Nah, Matius, Ya, Markus, setelah- sebentar kak, ya sedikit kak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya menyebarkan firman. Berarti bisa saya berkata, firman yang diterima oleh Yesus itu bukan sesuai yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena tidak langsung di cross check oleh Yesus sendiri. Bahkan Yesus untuk memerintahkan menulis isi firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya itu tidak ada sama sekali. Jadi penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini berdasarkan dari mana? Ketika dibaca di dalam Lukas 1 nomor 3, Lukas mengumpulkan semua sesuatu yang terjadi pada waktu di zaman Yesus dari narasumber-narasumber. Benar. Tapi 4 Injil ini mempunyai kesamaan. Oke, saya tunjukkan ya. Ini yang makanya saya bilang, coba kakak bacakan ini. Oke, ini. Kita buka kebangkitan Yesus. Kalau kakak punya kitab di situ, boleh. Kalau ada Bang Zuma dinaikkan gak apa-apa. Nah, saya bacakan kebangkitan Yesus. Kita baca di dalam Matius dulu. Setelah, yang baru masuk tolonglah, ya ampun. Ini moderator, tolonglah moderator. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Catat poin yang mau saya nanti di sini jabarkan. Terjadi gempa bumi yang hebat. Datang seorang malaikat. Ini seorang. Malaikat setahu saya bukan seorang. Setahu saya malaikat-malaikat. Malaikat itu berbentuk seperti roh, tidak kelihatan. Kenapa dikatakan seorang? Ini satu poin ya. Seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu. Ayo kita buka di dalam Lukas. Lukas 23. Kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling. Tidak terjadi gempa bumi. Terus, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba
ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Ingat, 2 orang bukan malaikat. Tetapi di dalam Matius terjadi gempa bumi, seorang, bukan malaikat ya, dia katakan orang. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu. Tetapi Lukas menceritakan apa? Maria mendapati batu itu sudah dalam keadaan terguling, terbuka, dan 2 orang datang memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Kita baca lagi yang di dalam Yohanes. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Maria Magdalena sendiri. Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil. Yohanes menceritakan batu sudah diambil. Lukas menceritakan batu telah terguling. 2 orang datang. 2 orang datang. Tapi kalau di dalam Matius, ini tolonglah host. Aduh, gimana sih? Di dalam Matius terjadi gempa bumi, seorang malaikat datang menggulingkan batu itu. Yohanes mengatakan batu sudah diambil. Berarti batu sudah tidak ada dalam posisi di situ. Nah, kita baca yang nomor 14-nya ya. Kalau kakak baca nomor 14-nya. Sebentar. Tadi Lukas berapa? Tadi Lukas. Kakak coba tadi maunya dicatat ya kak ya. Karena saya kan pakai perangkat kak. Lukas 23. Lukas 23. Saya buka di dalam nanti Yohanes. Yohanes 20. Tolong dulu Pak Robert, kalau nggak bisa Anda tenang, Anda turun dulu. Saya di sini Tulisan yang diskusi kau dulu. comot itu murid-murid Yesus, tai kau, sok pintar kau. Beginilah Kak Yanti, saudara kakak ya. Udah. Bang Erik. Udah, jangan ditanggapi, biarin. Biarin aja. Nah, saya baca di dalam Yohanes 20 nomor 14 kakakku. Ini dikatakan apa? Sesudah berkata demikian, ini tentang kebangkitan Yesus juga ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. 2 orang malaikat, kata Yohanes 2 orang. Kalau di dalam Lukas 2 orang. Kalau di dalam Matius itu 1 orang. Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Sebenarnya menjadi ambigu bagi saya begini Kak Sarah, ya. Yesus bukannya mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa murid-muridnya tidak tahu kalau dia bangkit pada hari yang ketiga? Itu menjadi pernyataan saya yang heran satu. Bahkan Maria Magdalena tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dia mengira itu adalah penjaga taman. Itu salah satu. Terus yang berikutnya yang tadi saya baca, kenapa terjadi perbedaan penceritaan tentang kebangkitan Yesus? Kalau toh juga kata Kak Sarah, inti-intinya kan Yesus bangkit. Nah itu. Kalau toh juga, aduh mengamuk pula gunggungnya. Kak, gunggungnya Kak. Stop. Nah, kalau kakak mengatakan, katanya mereka ini pas pada waktu dikumpulkan penceritaannya benar, ini udah salah Kak. Di dalam Yohanes hanya Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Di dalam Yohanes, tetapi di dalam Matius, Markus, Lukas itu Maria Magdalena, Maria yang lain. Ada di situ dikatakan Maria ibu Yakobus.
Ada di situ dikatakan si Salome. Nah, ini mana yang benar, Kak? Kalau menurut Bahkan, saya ya, jangan menurut Injil Kakak, yang menurut Alkitab, menurut Bible aja, Kak. Iya, Kalau menurut Kakak karena itu salah, Tuhan Yesus menurut Bible. cuman mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi keempat Injil Yesus ini hanyalah di jalan. zaman berbeda, ya, di zaman yang berbeda antara penulis Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, Lukas dengan Dokter Lukas, Matius itu seorang apa saya lupa ya. Keempat Injil ini sudah ditulis dan memang perkataan di dalam empat Injil ini berbeda-beda, tetapi mempunyai kesatuan yang sama ya. Tidak ada ya, hanya kata-kata sajalah mungkin yang menjadi perbedaan, tapi intinya adalah kesamaan. Kesamaannya apa, Kak? Yaitu saya bilang tadi, ceritanya mengenai Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia seperti kami ya, yang beragama Kristen, untuk supaya kami bisa ditebus karena kesalahan daripada Adam dan Hawa. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, seperti saya. Ditebus ke siapa, Kak? Ya, ditebus. Kami adalah orang-orang yang ditebus untuk supaya kami tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Kepada siapa ditebus, Kak? Kepada saya, orang Kristen. Enggak, Yesus menebus dosa untuk ke siapa? Untuk seluruh umat manusia, jangan nanti kamu salah paham ya. Untuk seluruh orang yang percaya kepadanya. Bukan, maksud saya gini, kan Yesus datang menebus dosa umat Kristen. Ya, dia curahkan Ya kan? darahnya untuk Ya, menebus oke. kami. Oke, sekarang ini ditebuskannya tujuannya untuk kepada siapa? Biar dosa kalian tidak ada lagi. Kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Bukan, Kak. Tidak Paham nggak, tidak Kakak, mengatakan pertanyaan kalau- saya? Kalau Pertanyaan Yesus saya. itu adalah Allah kan? Bukan, Kalian Kak. menyangka. Begini, Kak. Yesus datang menebus dosa orang umat Kristen, ya kan? Ya. Nah, ini kepada siapa dosa ini untuk ditebus ini kepada siapa? Kan Kepada dosa kalian udah siapa? ditebusin. Ditujukan kepada siapa, Kak? Saya setiap terima komuni berarti saya sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Bukan, Kak. Tujuan Yesus menebus dosa ini untuk kepada siapa? Supaya kami tidak lebih dalam lagi masuk ke dalam dosa, supaya kami Bukan, bisa Kak. masuk Paham ke nggak Kakak Firdaus. maksud saya? Paham nggak Kakak maksud saya? Saya ngerti. Saya ini, tunggu dulu, Kak. Saya ini ketika berbuat dosa saya minta ampun. Saya minta ampunnya kepada siapa? Ya kepada Allah gitu. Nah, Yesus menebus dosa ini, dosa umat Kristen ini kepada siapa? Untuk kepada siapa? Dosa kalian kan sudah tidak ada nih. Nah, ini ditujukan untuk kepada siapa? Ya. Kamu belum paham juga. Kan saya sudah katakan, ya, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat Nasrani, karena dimuslimkan Ya, kepada kalian tidak siapa, percaya Kak? Yesus. Kepada siapa, Kak? Manusia-manusia itu seperti saya, dan diperingatinya kalau di Kristen karismatik adalah setiap awal bulan, minggu pertama kami terima Kepada komuni. siapa, Kak? Maksud saya begini, Kak. Yesus kan menebus dosa nih, dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, ini ditujukan penebusannya ini kepada siapa? Kok kepada kalian lagi? Lucu lah. Kalian yang berbuat dosa sudah ditebus, kok ke kalian lagi? Kepada siapa tujuannya ini? Biar kalian tidak berdosa lagi. Kepada siapa? Kalimatnya aneh gitu loh. Kepada siapa? Saya sudah jawab, kepada Kak, umat manusia saya yang berbuat percaya dosa. kepadanya. Saya Kak berbuat dosa. Saya minta ampun kepada siapa? Jelas kepada Allah. Kepada Allah saya minta ampun. Nah, Yesus menebus dosa ini kepada siapa? Untuk siapa? Alas dulu ya Antepani.
Kepada siapa dia? Hah? Kepada siapa, Kak? Ya, kalau menurut kamu kepada siapa? Loh, saya tanya. Yesus datang Ya, saya ke sudah dunia. jawab. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan ini dia memetongkan dirinya untuk menembus dosa. Ditebusnya dosa-dosa umat Kristen ini tertujukan untuk kepada siapa lagi? Kan dia Tuhan. Paham Kakak? Ya sudah, kami kan sudah ditebus umat-umat Iya, kepada siapa? pilihannya. Kepada siapa? Ya kami berdoa tetap ke Allah Bapa di surga kepada Nah, Yesus Kristus berarti dengan kuasa Roh Yesus- Kudus. Yesus yang memiliki gelar Tuhan, dia datang ke dunia, ya, dia dimetongkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa umat Kristen. Saya katakan umat Kristen. Nah, ini ditujukan dosa ini setelah ditebus itu kepada Tuhannya lagi. Iya, kami berdoa kepada Dia untuk berdoa untuk minta dosa-dosa kita untuk diampuni walaupun Dia sudah Loh, kok menebus diampuni dosa. lagi, Kak? Kan sudah ditebus, Kak. Ya nggak mungkin Sebenarnya lah. saya bingung. Tuhan yang umat Kristen ini memiliki sifat Maha Pengampun atau tidak? Wah, Dia Maha Kasih. Nah, Dan kalau Maha Maha Kasih, Penyayang. Kakak coba pakai logika ya. Kalau Maha Kasih, Maha Penyayang, apakah mesti mengorbankan manusia? Karena Dia punya prinsip kasihanilah Kakak pakai kemanusiaan aja deh, Kak. Ketika kakak melakukan suatu kesalahan, yang menanggung kesalahan itu anak kakak. Tegakah kakak? Itu aja dulu. Enggak kan? Kemanusiaan kakak aja sudah memberontak. Nah, ini sekarang katanya Tuhan. Makanya saya katakan, sifatnya Tuhannya umat Kristen ini bagaimana? Memiliki sifat Maha Pengampun enggak? Karena kalau di dalam Islam, Allah kami itu memiliki sifat Maha Pengampun. Ketika hambanya melakukan suatu dosa, ya, melanggar perintah Allah, kita meminta ampun, bertobat, Allah akan mengampuni. Tidak perlu didatangkan entah siapa untuk menumbalkan dia dan untuk mengampuni. Gak ada kayak gitu konsepnya, Kak. Makanya dikatakan Allah itu Maha Pengampun. Sama seperti Yesus. Bukankah Yesus berdoa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya, Bapanya ini Maha Pengampun. Jadi bagaimana mungkin konsep penebusan dosa, konsep penyalipan itu untuk menebus dosa? Berarti menunjukkan bahwa Tuhannya, maaf, Tuhannya umat Kristen tidak ada memiliki sifat Maha Pengampun. Gak ada. Gak ada, Kak. Ketika anak kakak berbuat salah, apakah kakak tidak memaafkan? Pasti memaafkan. Begitupun juga Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, tidak akan lagi berbuat seperti itu. Gak mungkin Tuhan tidak mengampuni, Kak. Nah ini secara akal dulu, Kak. Masa datang manusia harus disalibkan untuk menebus dosa? Ini kemana? Silakan, Kak. Coba yang lain dulu masuk dulu, saya ada WA sebentar. Bang Handi, Kang Dito, silakan. Silakan Kakak. Ya. Ya, saya lihat ada misunderstanding ya. Bu Yanti Sarah. Yang dimaksud itu begini. Karena dosa waris melewati kematian Yesus untuk menebus dosa waris itu atau kutuk dosa itu. Pada waktu Yesus mati ini, ya, mengorbankan dirinya ini diserahkannya kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada selain Bapa? Atau mengalami kematian itu kan maut ya. Ya. Dalilnya ada di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Di situ tertulis dengan kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau pakai dalil ini, jadi dengan kematian Yesus itu bertemu dengan iblis, membinasakan iblis. Setuju nggak, Kak? Setahu saya iblis itu adalah waktu terjadinya Adam dan Hawa, para malaikat yang tidak terima, mereka turun ke dunia, itulah yang dinamakan iblis.
Dan Yesus datang ke dunia karena untuk menolong orang-orang Israel ya, yang waktu itu sudah brutal ya, banyak berbuat dosa. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kesalahan-kesalahan orang Israel, walaupun yang sampai saat ini mereka belum percaya Mesias itu telah datang. Ya, itu doktrin ya Kak ya. Ini Kang Dito, berdasarkan. saya standby ya. Kang Dito lanjut dulu ya. Oh, oke. Jadi kita sama-sama baca, coba Ibu ada Bible ya. Aku belum diskusi Ya, saya sehari. bukan Bible. Sudah tadi. Bentar masuk ya setelah Kang Dito ya. Iya, boleh, Lanjut. boleh. Oke, ini saya gambarkan Bu Yanti Sarah ya. Jadi yang berkuasa atas maut itu adalah iblis. Iblis inilah yang menguasai maut. Upah dosa adalah maut. Jadi Ya, penguasanya nanti ada adalah iblis. Betul ya. Kita baca sama-sama di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ini Yesus ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau masuk di dalam fakta penyaliban, Yesus mengalami kematian, ternyata dia untuk memusnahkan iblis. Jadi otomatis kita melihat ada situasi dan kondisi Yesus ini bertemu dengan iblis untuk menebus dosa manusia. Betul, Bu? Sebab yang kami diajarkan oleh waktu mau katekisasi atau baptisidi itu kami tidak dijabarkan seperti yang Bapak bilang gitu kan, karena yang kami tidak Izin, ini Ibu Katolik. Jadi kami tidak memecah-mecahkan satu demi satu gitu, tapi kita selalu bicara secara global. Ya, boleh saya konfirmasi, Ibu Sarah ini Katolik? Karismatik. Bukan Katolik berarti kan? Bukan. Kenapa tadi menyebutkan katekismus, Bu? Katekisasi. Karena saya sebelumnya adalah seorang Kristen Protestan. Bukan Kristen karismatik. Ya, harusnya paham tentang penafsiran dong, Bu ya. Tapi karena tidak diajarkan kali. Tapi nggak masalah. Poinnya di sini kita membacakan Bible. Menghormati, Pak. Menghormati agama lain. Jadi kita tidak pernah mencoba untuk menjelek-jelekan atau penafsiran lain untuk agama lain. Kami diajarkan untuk hukum kasih, siapapun agama apapun kami harus mengasihi, dan kami harus seperti siapa menyangkal Yesus pasti akan binasa, dan saya pun saya tidak akan menyangkal Yesus. Karena menurut saya, jika saya mati secara martir begitu, lebih menguntungkan buat saya. Bunda Rahma mau masuk di ini, karena menurut beliau menerima tamu. Ya, silakan Bunda Rahma. Di situ ya. Ini sebenarnya apabila forum menerima. apa sih? Boleh saya tahu? Kita di sini forumnya diskusi lintas agama, Bu Yanti. Yang tujuannya adalah kita mengedukasi saudara-saudara Kristen yang awam dan juga saudara-saudara Muslim yang awam ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang perbandingan agama. Begitu Bu Yanti. Makanya kalau Bu Yanti tadi memiliki prinsip tidak mengganggu agama lain, tapi sementara di Bible Anda itu menerima orang yang tidak seiman, ya itu mungkin silakan dilanjut Bunda Rahma. Kita berdasarkan Bible saja, Bu ya. Bible saja, Bu ya. Aku noise enggak, saudara? Enggak. Bible saja, Bu ya. Aku noise enggak, saudara? Dublin. Aduh, padahal aku baru mau diskusi. Sekarang, halo. Aman. Oke. Di sini yang Kristen siapa aja? Bu Yanti sedikit ya.
Kalau kita lihat di Bible, Perjanjian Lama, pengajaran dosa waris di Kristen ini kan bersumber dari ketidaktaatan Adam, pelanggaran Adam, ya kan Bun? Di kitab Kejadian. Itu di situ diceritakan pelanggaran Adam sehingga mewariskan dosa. Tapi kalau kita mau jujur, Musa yang diberi kitab Torah ini, tanah yang diberi kepada Bani Israel, tidak pernah mengajarkan dosa waris. Padahal ini iman pokok saudara-saudara Kristen. Dosa waris itu bersumber dari pengajaran pelanggaran Adam. Tapi perlu Anda ketahui ya, Bu Yanti, Bun, Musa tidak pernah mengajarkan. Di Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Ini sangat miris loh. Sumber keimanan Anda tentang penebusan dosa waris yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah diajarkan oleh Musa. Yang bersumber, yang pemahaman Anda bersumber dari kitab Kejadian ini. Jadi kan gak nyambung Bun ya. Ada bagaimana Adam mewariskan dosa. Seperti kalau kita baca di Roma 5:12 ya, apa kata si Paulus? Akibat ketidaktaatan seorang maka semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ini kan yang diajarkan oleh si Paulus. Tapi tahu nggak, para nabi, Musa atau para nabi terdahulu di Perjanjian Lama maupun Yesus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Ini adalah pengajaran si Paulus, doktrin si Paulus. Belum lagi kalau kita baca Ibrani, Kristus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Sangat miris kan? Keimanan Anda nggak nyambung. Ya kan Bun? Coba, kasih saya literasi, Anda cari di Perjanjian Lama yang mengajarkan 5 kitab Torah Musa tuh. Kejadian, Bilangan, Imamat, Keluaran, Ulangan. Kelima-limanya ini nggak pernah mengajarkan dosa waris. Apalagi keimanan Anda bersumber dari pelanggaran Adam, yaitu di kitab Kejadian. Kok Anda yang belakangan datang 1000 tahun lebih setelah Musa, Kristen kan, 1000 tahun setelah Musa, mengimani adanya Adam mewariskan dosa. Padahal yang punya kitab tidak seperti itu pemahamannya. Ya kan? Nah, kenapa ada seperti itu? Ini adalah pengajaran si Paulus. Setelah Yesus terangkat datang si Paulus dengan sekte Kristennya mengajarkan penebusan dosa waris dengan kematian Yesus. Karena tanpa kematian Yesus tidak ada Kristen. Dia ingin menyambungkan pemahaman Kristennya si Paulus ini dengan Yesus. Maka dia masukkanlah pemahaman Adam mewariskan dosa. Padahal nggak sama sekali tuh. Kenapa Karena kita yang diajarkan ya, pastikan? yang diajarkan kalau Yesus Bun, tidak sedikit mati lagi, di kayu Bun. salib, maka Sedikit lagi sia-sia baru hidup ditanggapi, kita Bun. selama ini. Sedikit lagi Bun, sedikit lagi. Kenapa saya pastikan itu? Karena sampai saat ini yang punya kitab tuh Perjanjian Lama, Torah Musa tidak seperti itu imannya. Silahkan. Kami tidak mendetail untuk seperti Musa yang dihapuskanlah dosanya atau apanya, tapi yang saya tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah kami hidup di dunia ini karena kami tidak akan ditebus. Itulah ku bilang si Paulus ini memanfaatkan kematian Yesus. Kata dia kan, Kristus mati menebus dosa-dosa kalian. Itu di Galatia 3:13 dengan jalan menjadi terkutuk. Paulus mengkambing hitamkan Yesus. Anak orang dijadikan tumbal penebusan dosa waris. Coba tengok. Anak orang loh, anak Maria. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Ini tulisan si Paulus di Galatia 3:13. Maria mengandung Yesus tidak dengan berhubungan badan. Dia dapatlah dia hamil dengan Melkisedek Bun tidak berayah tidak beribu. Adam tidak berayah tidak beribu. Kenapa tidak ada yang menuhankan Melkisedek?
Ya toh? Coba baca itu di kisahnya itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelahiran Maria tanpa sel sperma, kelahiran Elizabeth, kelahiran Yahya Yohanes Pembaptis tanpa sel telur, kelahiran Ishak oleh Sarah yang sudah lanjut usia, sudah mati haid. Sebab apa kata malaikat? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Islam, agama kami ini, Allah berfirman, "Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Alam jagat raya ini diciptakan dengan mudah. Coba baca di kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Apalagi hanya seorang manusia seperti Yesus. Ya, ketika malaikat Gabriel menemui Maria, "Aku ini utusan Allah kepadamu Maria, menyampaikan bahwa engkau akan hamil." Jadi yang dibawa Maria itu firman, perkataan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Engkau akan hamil Maria dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas yang lahir Tuhan. Karena ini pelesetan dari lai. Kurios dijadikan Tuhan di situ. Inilah kesesatan kalian. Ya, pengajaran dosa waris. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan, yang artinya Tuhan. Double-double ya. Jadi Kristen ini, teman-teman Kristen ini seperti kerbau dicucuk hidung. Cuma nurut aja, manut aja. Nggak mau belajar. Coba tuh pikir, nggak nyambung itu perjanjian lama dengan pemikiran atau iman Anda dengan adanya dosa waris. Nggak pernah diajarkan itu. Coba kalau ada nyambungnya mana? Kalimat data. kamu udah terlalu ini ya, menghina Ini ya. fakta, ini data. Kami nggak congor, kami pakai data, dalil. Bunda Rahma tidak menghormati kami sebagai orang Bukan tidak Kristen. menghormati. Bukan tidak menghormati. Ya, Kita ini saya diskusi. sendiri tidak menyinggung agama Muslim, ya. Ya karena Saya Anda tidak itu dengan menyinggung misionaris Al-Quran. Anda, kami harus menyampaikan Ya. kebenaran di sini, Bun. Anda dengan Ya, kami misionaris Anda masing-masing punya harus menyampaikan prinsip, kebenaran. Bunda Rahma Kami harus dengan menyampaikan kebenaran. Bunda Rahma, saya dengan Kebenarannya kebenaran bahwa saya. perjanjian lama tidak mengajarkan adanya dosa waris Adam. Nggak ada. Itu ajaran si Paulus. Yang Anda imani sebagai rasul. Padahal dia itu nggak jelas kerasulannya. Dia sendiri mengklaim kerasulannya. Aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Dari mana itu? Terpilih dan jadi apa? Jadi pembunuh. Kenapa kalau dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak termasuk 12 murid Yesus? Kenapa? Ini tipu daya oleh si Paulus. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin berlimpah. Atau di dalam Efesus, apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang boleh berkeyakinan. Jadi kata-kata si Paulus yang membius Anda. Seperti Anda ini kerbau dicucuk hidung. Gak mau berpikir. Nah, itu kalimat Anda sangat kasar sekali. Saya seperti Ya iya kerbau memang. dicucuk Coba, hidung. saya Apa minta maksudnya? data, buktikan. Kenapa saya berkata begitu? Karena itu pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Berarti di sini Coba di sini kasih saya bukan data. forum. Di mana Gini, pengajaran stop dulu ya. Forum Bunda pembinaan. Rama, Bu. Enggak, izin dulu saya moderator. Bunda Rama buat pertanyaan biar dia yang jawab. Bawa pertanyaan satu, Bunda. Boleh. Tolong tunjukkan data di perjanjian lama Anda, pengajaran para nabi tentang penebusan dosa waris Adam atau Adam menghasilkan dosa waris. Oke, Silakan. cukup. Silakan. Saya tidak pernah diajarkan untuk dosa waris Adam dan Hawa. Yang saya tahu Tuhan marah kepada kaum Israel sebelum mereka menyeberang ke tanah perjanjian. Mereka tuh banyak berbuat dosa, ya kan? Tuhan Yesus turun ke dunia itu atas perintah Bapaknya untuk menjadi anak, dan dia itu untuk memberikan, maksudnya mengajarkan, menebarkan firman. Oh, jadi gini Bu, saya lurus. Jadi Ibu nggak percaya dosa waris ya? Tidak. Enggak percaya dosa waris, Bunda. Jadi jangan diserang di sana. Oke, dia nggak percaya. Terus Lanjut. Yesus mati untuk apa? Bunda mengimani Yesus mati di tiang salib dengan terkutuk Makanya untuk saya apa? tanya di sini berdebat atau untuk menghina agama lain, itu aja. Bukan menghina, Izin ini kita saya moderatorin.
nggak ada menghina. Sebab Pertanyaan Kak, benar apa? ibu ini Apa? mau Ini saya moderator Ibu, biar nggak ada saya hina menghina. Dengerin seperti dulu Bu. kerbau dicucuk hidung Nih Ibu, oleh Rasul Paulus. Ibu, kalau nggak ada dosa waris, apa tujuan Yesus mati di salib? Itu intinya. Silakan Ibu lagi. Ibu Yanti dulu, baru Bunda Rama lagi. Silakan Bu. Ya, saya sudah katakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan manusia sih. Untuk menebus dosa-dosa orang Nasrani karena kami merasa masih berdosa. Untuk itu kami selalu mengadakan komuni untuk penebusan darah dan tubuh Wih, Kristus. kayak Oke. pagan ya Bun ya. Biarin dulu Bunda. Saudara. Oke. Udah dijawab Bunda Rama, untuk menebus dosa manusia mati Yesus di tiang salib. Ada lagi Bunda Rama? Oke, sedikit lagi Bang Handi ya. Iya, Jadi silakan. Kalau memang di sini forum diskusi, jangan sampai bilang kayak saya di apa seperti kerbau dicucuk di hidung. Oke, saya minta maaf Bu, saya minta maaf. Ya Maaf udah. Bu, ya. Maaf Bu. Penghinaan Saya mewakili sekali, teman-teman di saya sini. marah. Iya Bu, saya mewakili Itu teman-teman di sini, namanya minta bukan maaf. forum diskusi, tapi forum penghinaan. Saya tidak terima. Ya, iya kan saya sebagai Ibu saya sebagai moderator masuk untuk kan tinggal menghentikan itu. tunjuk data Bun. Tinggal Oke. tunjuk data Bun. Buktikan. Pergi kan jadinya. Ya harus ditegasi lah Aduh, pelan-pelan Bu supir. Ini orang mau belajar tadi Bunda, pelan-pelan. Oke deh, nggak apa-apa. Nah itu naiklah kau ya. Oke, Bapak ini biar saya lah. Ayo, Bapak yang tadi ngomong-ngomong kasar itu sama saya aja. Atau ya boleh juga. Geser dulu. Pak Robert. Itu geser dulu itu. Pak Robert. Oke, sama Pak Robert. Saya langsung to the point dengan Anda yang bersifat agresif ya. Saya bawa dalil Markus 1 ayat 18. Di situ tertulis tentang kelahiran Yesus. Sebagai berikut. Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Tetapi ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Jawab. Siapa nih yang ngomong? Pak Robert. Terserah. Pak Robert dulu. Pak Robert. Pak Robert Silakan, boleh, Pak Robert. you boleh, silakan. Pak Robert, dibuka mute-nya. Jangan salahin kita ya kalau tiba-tiba turun-turun stroke ya. Ayo, jawab. Kenapa Apa kalian yang mati diperbuat? kalau kalian suci? Apa Dari yang lahir? diperbuat oleh Roh Kudus Kenapa kalian mati kalau membuat suci dari Bunda lahir? Maria Jawab. mengandung? Jawab. Kalian mati kenapa kalian suci? Apa kalian suci dari lahir? Jadi Roh Kudus Bisa maksudnya diskusi itu dia. ngapain Bunda Nggak Maria? bisa itu diskusi dia diapain? sama ya, nggak bisa diskusi dia. Yang lain aja. Sama ya. Silakan ya. Ya. Oke. Saya jawab. sebelum berdiskusi saya ingin Aduh. tanya, apa kabar kamu Nora? Apa? Apa kabar? Alhamdulillah. Syukurlah. Bertele-tele. Saya naik ini mau menanggapi tentang sedikit saya mendengarkan Bunda Rahma ini bernarasi tentang dosa waris. Kekristenan ini dengan jumlah miliaran di dunia ini percaya dengan perkataan dosa waris, dan orang Kristen tidak seperti yang dituduhkan oleh Pertanyaannya Bunda seperti Rama domba, yang Anda seperti tanggapi korban. adalah, Nanti dengar saya dulu, tunjukkan kalau dalilnya. Kalau Anda mau menanggapi dosa waris, pertanyaannya Bunda Rama adalah di mana hukumnya, di mana tertulis di Perjanjian Lama ada dosa waris? Itu pertanyaannya. Silakan. Oke, mau kalau nggak membahas. boleh bernarasi saya tunjukin ayatnya. Mazmur 57, Mazmur 51, Mazmur berapa? Mazmur 51, Mazmur 51 nomor 7, ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maksudnya apa? Ini dosa dikandung Oke, ibu. saya Gimana jelaskan. ini? Anda diam biar saya jelaskan. Ya silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya dikandung di dalam rahim perempuan itu sudah terjadi dosa. Maka Oke, cukup. itu hasil sebentar.
Udah jangan panjang nanti meleset. Artinya menurut Anda bayi Kristen di dalam kandungan sudah punya dosa, betul? Ya, itulah dosa Oke. waris. Pertanyaannya bayi di dalam kandungan itu dosa apa namanya? Dosa waris. Warisan dari siapa? Dari nenek moyang Adam dan Hawa. Oke, apa dosanya Adam? Dosa pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran peraturan yang diberikan oleh Allah Bapa untuk tidak memakan buah. Dan Oke, jadi, pengertian baik. bentar, Oke, cukup. Andi, Cukup. bentar. Jadi, cukup, Bentar kalau dulu, saya- jangan bentar dulu. Kamu udah jawab. Saya kalau udah jawab saya paham bahasa Indonesia. Artinya menurut Anda bayi di dalam kandungan sama dengan dosanya Adam, begitu? Makanya gantian ngomong. Iya, ini jawab aja. Bayi di dalam kandungan sama dengan dosa pelanggaran Adam, betul? Tidak. Ya, loh, terus dosa apa? Nah, makanya kamu bagusnya diam dulu karena kamu kan butuh jawaban. Pertanyaannya adalah dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? Dosa apa? Kalau kamu butuh jawaban, Ya jawablah. kamu diam biar saya Ya jawab. jawab. Makanya kami orang Kristen nggak ucuk-ucuk seperti yang Bunda Rama Ya jawab katakan. sekarang. Dosa. Saya ulang lagi. Dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? Kasih ke saya ini sih ya. Ntar dulu Bunda Rama. Ntar dulu Bunda. Saya ulang ya, jangan diganggu dulu nih. Dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? A. Dosa pelanggaran Adam. B. Dosa judi online. Jawab. Kalau saya menjawab seperti yang Anda tuntut, maka saya Islam. Tapi Anda karena saya tadi- tidak menjawab seperti yang dengerin dulu. Kalau begitu Anda diam. Tadi pertanyaan awal, tunjukkan di mana ada di perjanjian lama dosa waris. Anda membawa Mazmur 51 nomor 7. Di situ diterangkan bayi di dalam kandungan sudah menanggung dosa. Anda menjawab, iya. Dosa apakah yang dikandung bayi dalam kandungan? A. Dosa pelanggaran Adam. B. Dosa judul. Jawab. Mudah kan kalau Jokowi yang nanya berdasarkan Bagusnya data yang Andi, membawa. Andi, kalau kamu membuat diskusi seperti itu, bagusnya kamu turunkan saja saya. Kau sendiri yang minta, terpaksa saya turunkan. Saya itu orang baik, memenuhi permintaan orang gitu loh. Saya ulang ya teman-teman ya. Dia bilang tadi dosa waris itu ada hukumnya di Mazmur 51 nomor 7. Setelah kita baca di sana itu bayi di dalam kandungan sudah menanggung dosa. Makanya ditanya, dosa apakah bayi itu dalam kandungan? Dia jawab, dosa daripada Adam. Berarti bayi dalam kandungan ini dosanya berat, pelanggaran perintah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, dari mana masuk akalnya? Bayi belum apa-apa, terus dikasih dosa. Seandainya bayi Kristen ini bisa ngomong, pasti ngomong sama ibunya, ibu nenek dulu kiper, saya belum pernah bertindak kok saya dikasih dosa. Nah bagaimana nasibnya bayi Kristen meninggal dalam kandungan, atau bayi Kristen meninggal dalam 1 hari? Masuk neraka dia, karena dapat dosa gitu loh. Itu kira-kira dari saya. Anda minta Sebenarnya diturunkan, begini, Bang saya Andi. turunkan. Terima kasih. Oke. Kalau main comot secara kristologi tidak punya ilmu itu begitu. Padahal di nomor 9 dijelasin. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ini aduh dong. Nuduh orang comot-comot. Izin dulu, saya mau kasih dulu interaktif baik di sini maupun yang ada di YouTube. Pertanyaan sederhana, Anda tinggal memilih A atau B. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Siapapun yang mendengarkan di YouTube atau di sini, pertanyaannya adalah yang manakah
Anda ambil antara A. dosa waris, B. harta waris, yang manakah yang Anda ambil? Kalau disuguhkan A dosa waris, B harta waris. Jawab di YouTube dan di sini di bawah. A dosa waris, B harta waris. Yang mana yang Anda ambil? Ini rata-rata jawab B semua. Enggak ada yang mau ambil A. Kalian nggak gila ya? Gila dong dikit jawab Saya A. pun mau harta waris. Nggak mau pilih A dosa waris. Enggak. Kok nggak ada yang milih A ya? Ayo dong pilih A. Ayo pilih A. Ayolah Pak Robert, pilih aja Pak Robert. Iya, bapakmu mati waktu itu dosa waris atau karena suci? Harta waris. Lu udah aja, saya judul. Si Robert Halo, selamat malam. Malam. Ya, Bang ini turunin aja lah. Agama apa Bang Arman? saya dari Kristen. Ya, silakan. Bunda Ya. Rama, silakan monggo Kristen. Bunda. Ya Pak Aman, langsung tanya dia. Pak Aman, apakah Anda setuju dosa waris? Saya setuju dengan dosa waris. Oke, baik. Apa dasar hukumnya Anda setuju dosa waris? Saya cuman pertama saya mau tanya, jawab dulu ya. Dasar hukumnya dulu. Kenapa ada dosa waris? Oke. Hakam dasar hukumnya Lanjut, Bunda. ya dari Alkitab. Kami mempercayai bahwa Adam itu mewariskan dosa ke seluruh keturunan-keturunan sampai anak cicit dan sampai sekarang ke semua manusia di bumi. Berarti semua manusia yang mati sebelum Yesus masuk neraka dong karena punya dosa waris, betul? Tidak, kami di dalam Kristen diajarkan bahwa keturunan Sebelum ada, dengerin pertanyaannya. Sebelum Yesus mati di tiang salib kan banyak orang yang mati duluan. siap langsung. Oke, orang yang mati duluan sebelum Yesus mati di tiang salib itu mati meninggalkan dosa, betul? Iya, betul. Nah, mereka orang yang berdosa surga apa neraka? Orang yang berdosa itu ke neraka. Nah, berarti Nabi Adam sampai Nabi Musa kaumnya semua surga atau neraka? Oke, saya jawab ya. Jawab Saya dulu. saya mau jawab. Nabi Anda Adam diam. sampai Nabi Musa. Dengerin pertanyaannya. Saya mau jelaskan, Anda diam. Jangan Kelak- jelaskan, jawab dulu baru jelaskan. Oke. Nabi Adam Saya sampai percaya. dengerin dulu pertanyaannya. Siap, langsung. Nabi Adam sampai Nabi Musa dan kaumnya sebelum Yesus mati di tiang salib, mereka ini surga atau neraka? Di surga. Katanya dosa waris tadi, dosa meninggal. Ada dosanya. Anda mau dengar saya jawab atau tidak? Enggak. Mereka mati dalam keadaan berdosa enggak? Mereka mati dalam keadaan berdosa. Oke, orang yang berdosa ada mati dalam keadaan berdosa, neraka apa surga? Kalau saya dengar ya, saya jawab. Jawab aja, orang yang mati dalam Gimana keadaan saya mau berdosa. jawab? Anda aja ngegas begitu. Jawab, Anda jawab. dengar. Anda mau diskusi atau mau Anda ngomong terus? Nah, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Oke, saya mau jawab ya. Dari Apa asal pertanyaannya? usul dulu ya. Ini Nggak usah, menurut asal usul udah. menurut iman Kristen, dari Adam itu sudah mewariskan dosa. Anda tahu di standar kekristenan itu kesucian kekudusan Allah itu tanpa satu pun. Saya nggak nanya itu loh. Pertanyaan Nah, saya sederhana. saya mau jawab. Anda nggak Nggak bisa usah langsung dijawab, kalau jawab ditanya. begini tanpa Kalau dari awalnya dulu. ditanya, kalau usah dijawab, dengerin dulu. Oke, silakan. Apakah orang yang mati dalam keadaan berdosa itu A masuk neraka, B masuk surga? Masuk surga. Oh, jadi orang berdosa mati surga ya? Dari Adam sampai ke sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu masuk surga. Kenapa? Berarti Karena mereka- Tuhan sudah menjanjikan bahwa nanti Tapi mereka meninggal akan dalam ada. keadaan mereka akan meninggal dalam ada- keadaan dosa. Iya, memang ada dosa, tapi Tuhan Allah sudah menjanjikan nanti di dalam Kejadian itu Tuhan sudah bilang keturunan dari Hawa dia akan meremukkan kepala si ular. Kepala si ular itu siapa? Kepala Itu ular iblis. sih. Ini ngomongin ular, ngomongin orang. Loh, Anda dengar dulu saya. Itu Ya, saya kasih silakan. penjelasan ke Anda biar Anda tahu. Kalau Anda mau
Argumen Anda Jadi terus Anda gimana menjelaskan saya? ular sih, saya nggak butuh ular. Iya, itu sudah dijanjikan bahwa nanti yaitu Tuhan Yesus dia akan menebus umat manusia. Makanya sebelum kelahiran Tuhan Yesus orang itu percaya, mereka percaya Tuhan nanti akan Saya belum menjanjikan ngomongin Yesus penebus. loh. Saya belum ngomongin Yesus. Iya, memang saya ini saya jawab apa? Anda dengar lah saya jawab Makanya apa? dengarkan Sebelum dulu. Tuhan Anda Yesus dengarkan lahir. dulu. Dengarkan kajiannya. Dengerin. Ah. Saya belum ngomongin Yesus. Dengerin. Apakah Nabi Adam atau Anda bukan Nabi Adam sampai Nabi Musa dan kaumnya itu menanggung dosa waris? Menanggung, B tidak. Menanggung. Menanggung. Kenapa? Baik. Ah. Apakah orang yang punya dosa meninggal itu masuk surga atau neraka? Iya tergantung kapan dia meninggalnya. Meninggal sebelum Yesus ada. Iya masuk surga karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunan dari Hawa ini akan mana- merembukan. Di mana datanya orang berdosa masuk surga? Anda baca di Kejadian. Di mana datanya orang berdosa masuk surga? Sebentar ya. Iya. Ya gitu dong, diskusi sederhana. Yang diputar ngomongin Yesus, orang ngomongnya Yesus kok. Bang Andi, izin Bang Andi bukakan Iya. data Bang Andi, bacakan Bang Andi Matius 18 nomor 3 Bang Andi. Saya Yang saya ingat ada. kita belum ke PB. Enggak, kita bisi-bisi aja Bang Andi. Matius Ya, 18 kita- nomor 3. Izin Bang Andi. Saya paham itu nanti. Belum ke PB kita. Nanti kalau dia ngomongin Yesus baru ke situ, Bang. Kita belum ngomongin Yesus nih. Adam sampai Musa dan kaumnya. Mereka ini semua menanggung dosa waris. Mereka udah pada meninggal toh. Nah, berarti mereka dikubur dalam keadaan berdosa waris. Dosanya Adam itu pelanggaran berat. Artinya mereka ini katanya masuk surga. Nah, di mana datanya orang mati berdosa masuk surga? Mestinya kan neraka. Pelanggaran berat Arman, loh itu, kalau Bang. kelamaan ngopi nanti jatuh lo kamu. Oi, Lu pikir pelanggaran ringan itu pelanggarannya Adam? Enak-enak di surga itu lo diusir itu ke bumi. tuh kan jatuh kan dia. Kan? Jatuh lo sama gua lo. Kalau mau ikut bagre itu di sini dong, bawa ular sekarang. Jangan bawa ular nakut-nakutin kita. Jangan bawa ular nakut-nakutin bro. Jadi kagak ada itu dosa waris. Adam alaihissalam itu sudah ketentuannya begitu agar mereka ke bumi untuk beranak cucu adalah kita. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya adalah jangan melanggar perintah Tuhan. Nabi Adam diampuni segala dosanya. Dia nabi maksum. Surga tempatnya. Ini waktu yang datang-datang ngambil, memberikan dosa waris kepada bayi dalam kandungan. Kamu ini siapa? Bayi belum bisa apa-apa lu kasih dosa. Ada aja lu iman kau itu. Lanjut, selesai gua ngomongin ngopi, sambil nyari. Celebes, kau tahu nggak arti dosa waris? Tahu nggak kau arti dosa waris? Ada lagi nih, apa itu dosa waris? Mbak tua lagi. Apa itu dosa waris? Jawab, dosa waris itu apa? Kalau kau pintar, Celebes. Orang kau yang percaya kucuk, saya nanya lu. Saya nggak percaya dosa waris. Ayo jelasin. Saya nggak percaya lu nanya ke gua. Dosa waris itu Awas apa? giginya Coba. copot, awas giginya copot Pak. Aduh, marah-marah mulu. Dosa waris itu Pak. Jadi dosa waris itu Pak. Kalau ada orang tua rambutnya udah putih, tapi masih blond, itu dosa waris Pak. Tai kau, ilmu kau. Kau, Celebes. Dosa waris itu kau nggak tahu. Habis sok pintar. Habis. Lu lagi yang nanya sama gua Bang. Gua nggak ngerti ya, gua jawab aja udah. Waris rambut putih. Gua nggak ngerti dosa waris. Gua pula yang ditanya. Dosa waris apa? Iya, dosa waris Kau adalah jago Quran. dosa waris adalah ada namanya Pak Robert, rambutnya udah putih, giginya tinggal satu, suka dulu. Nah, itu dosa waris. Kenapa Bapak? Kok marah-marah kenapa Pak?
Iya dosa. Dibahas tapi nggak tahu arti Apa? dosa waris. Iya, warisan dosa. Rambutnya putih nih, Mbak. Udahlah Pak, mending di bawah nih, Tahu Mbak. Alkitab jangan sok-sok pintar. Cucu-cucunya itu biar tidak malu. Jangan diturunin buat Iya. Jadi Mau aja sama si Aritonang itu yang buru Aritonang itu yang lebar. Nggak ada. Apanya rupanya, Pak Tua biasanya, Pak Tua kalau malam tidur jam berapa? Kalau dosa waris itu, kenapa bapakmu opung meninggal? Hmm. Suci Apa? rupanya mereka. Apa Kenapa sih dimaksudnya ini Pak Tua ini? Dosa waris itu orang tua rambut putih, Pak. Giginya umpong. Makanya. Nah, makanya. Tahu nggak nih Bang Robert kalau nggak ada itu dosa waris? Tidak tahu dia nih bejo. Asal aja nyebut dosa waris. Waalaikumsalam. Celebes, apa arti dosa waris? Tanya dulu kau. Ya saya jawab ya Pak ya. Nah, Ya baik, ada diam. Dosa waris adalah dari Quran. dosa yang ditanggung aki-aki yang berambut putih giginya tinggal satu karena judel Pak. Nah itu dosa waris Pak. Kalau dari Quran nggak ada dosa waris, Bang. Di Quran nggak ada penjelasan dosa waris Pak. Jadi saya Jadi kenapa kau bahas dosa waris? Kalau nggak ada. Kristen aja nggak ada Bang. Di Kristen aja nggak ada Bang. Di mana Bang? Kristen ada dosa waris. Nggak ada Bang panduannya. Coba cari. Pak Robert percaya nggak dosa waris Pak Robert? Percaya. Ya, apa arti Karena dosa aku waris? mati. Dari nenek moyangku mati. Apa arti dosa waris Pak? Gitu. Kau yang bahas, aku pula yang kau tanya. Kan kau yang nanya. Kau yang sosok pintar. Pak Robert yang percaya, kau yang memulai Pak Robert. Atau penuh mati nenek mati. Cuci itu rupanya. Kalau nggak salah Pak Robert nenek kamu perempuannya Pak Robert. Kalau suci opungmu sama nenekmu itu nggak mati itu kalau suci. Ngerti Terus kau? nanti mau ngapain Pak Robert? Jadi Yesus nggak Apa? suci Pak ya, mati kan? Yesus berarti nggak suci ya? Pak Robert begini, Pak Robert dalam keadaan Nggak begini usah lari gejala ke awalnya Yesus, apa Pak Robert? opungmu dulu. Nggak usah lari ke si Yesus, nggak sebanding dengan kau. Iya. Pak Robert, Anda Nggak begini sebanding gejala dengan awalnya. nabimu dengan Tuhanmu. Pak Robert, dengerin dulu Pak Robert. Anda begini gejala awalnya apa Pak Robert? Apa lagi? Gejala awalnya pernah jatuh dari sepeda waktu kecil? Dosa waris dari dibahas. Kayaknya Pak Robert waktu kecil kurang bahagia nih, main ketapel doang. Si Nora itu lagi bilang, main ketapel sama kan mulutnya perosotan lebar kali nih. di medsos ini. Bet. Pak Robert pernah main gundu Pak? Mana apa? Pernah main gundu? Sudah mulai budek dia. Kalian pintar dengan iman Kristen. Nah, Pak Robert waktu kecil itu permainannya apa? Main layangan kah, main gundu kah? Atau main Kalau karet? nggak paham nggak usah dibahas. Ini gara-gara dosa waris Pak Robert kok jadi agak lain Pak Robert. Kenapa ini? Ya ini dibahas. Biasanya Kenapa? Pak Robert itu sopan, kalau berhadapan sama saya itu baik. Kenapa sekarang jadi tantrum Pak Robert? Ada apa? Ada masalah apa? Belum bayar pinjol Pak Robert. Bukan Robert yang biasa ini Akang. Ini bukan Tahu, Robert tahu. Wendu. Manusia Sering itu akibat juga apa? sama saya. Bukan Robert Wendu, tahu. Kematian manusia akibat apa tidak? Kenapa Pak Robert? Ada masalah apa dengan Pak Robert? Kematian kalian, opung-opung kalian ini karena apa? Tanya Saya dulu nggak waktu punya kecil opung. suka waktu kecil suka Matilah kau permainan kalau apa Pak mau Robert? tahu. Pak Robert waktu kecil suka permainan apa? Main perosotan, main ketapel, atau main gundu, atau main layangan waktu kecil gitu Pak Robert? Masih ingat nggak Pak? Kematian kalian itu karena apa coba? Kan aku lari gitu. Kalau kita Saya kan udah sering ngomong sama Pak Robert. Kalau Pak Robert ngecat rumah itu jangan sampai belepotan ke kepala. Itu jadi putih semua itu kepala sama Dari cat. nenekmu tahu karena apa? Suci.
Makanya kalau ngecat rumah itu jangan sampai belepotan tuh ke kepala tuh chatnya. Tapi kalian sok pintar bahas Alkitab semua. Iya emang Assalamualaikum, izin dulu, izin Bang Andi, Bang Kian Santang. Nggak ada apa, Tahu jangan nggak? dikit. Tahu nggak? Pak Robert, jadi rencana selanjutnya Pak, saya lainnya dulu. Pak Robert, rencana selanjutnya mau ngapain Pak? Kalau mau nagih utang, di sini nggak ada yang punya utang Pak. Anak-anak mati Pak Robert karena udah- apa? Pak Robert nanti kalau mau mati itu pakai jasa Anak atau bayi tidak, Pak? dalam kandungan mati karena apa? Coba aku tanya. Coba kau tanya sama dokter, ada nggak, dok, ada nggak si korban ini mati gara-gara dosa waris? Coba kau tanya. Assalamualaikum guru. Ada guru Pak Robert, ada guru. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada dokter ditanya, dokter, apakah anak saya mati gara-gara dosa waris? Kepala otak kau, kata dokter. Lanjut Bang Juma. Karena apa dia mati? Kalau menurut kalian dosa waris. Anak itu mati karena Tapi dia masih suci, hidup. kenapa dia mati? Karena dia hidup. Tapi dia suci, masih dalam kandungan. Kenapa dia mati? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Jawaban apa seperti itu? Lah, bisa nggak mati orang mati? Kenapa anak bayi dalam kandungan mati? Karena dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup. Ulangan 32 nomor Nggak usah kau lari ke 39. Quranmu ambil. Aku Tuhan yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Ya, Aku yang Quranmu. menghidupkan Dari Quran bayi ayat berapa? tersebut, Dari Al-Fatihah lalu sampai aku juga An-Nas. yang mematikan. Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatu wa la naum lahu Hias ma berapa fis itu? samawati wal ard, dan seterusnya. Hias berapa itu? Hah? Hias. Al-Quranul Karim, Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Jadi mau menghidupkan, mau mematikan itu urusan Allah. Yang jadi permasalahan adalah ketika ada Tuhan mati, yang membunuhnya siapa? Tuhan mana yang mati? Yang kau sembah, yang keluar Di dari mana kubur. Yang keluar dari kubur. Akulah Yesus yang kau Kalau aniaya. manusia bisa nggak mati dari Yohanes 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia menjadi mayat, untuk Tulisan siapa yang kau baca dibangkitkan itu? Murid kembali Yesus. menjadi Tuhan bagi Tulisan orang siapa yang kau baca aliteng. itu? Tulisan Muhammad. Itu Atau ulitan Sete? Paulus. Itu nabi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius Siapa 24 itu? nomor 24, nomor 25, nomor 26. Seorang nabi yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Paulus. Ya, Nabi Paulus laknatullah alaihi. Yang kau copet. Bukan tulisan Paulus itu, tai. Emosi. Seru ini. Jangan emosi tante, santai aja. Orang Kitab Yohanes, berbicara tapi tulisan Paulus kau bilang. itu tulisan Paulus itu. Tai kau, Yohanes yang menulis itu. Yang mana? Yang kau copet tadi lah. Yang mana? Yang kau copet tadi apa yang mana? lagi? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Roma itu Yesus siapa yang nulis? Untuk itulah Yesus mati menjadi mayat agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi aliteng. Ya di Quran. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya aliteng harus jadi mayat dulu. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia adalah manusia dan anak manusia.
Begitu dia menjadi mayat, keluar dari kubur, langsung jadi Tuhan. Jangan emosi tante, santai aja napa. Kan dalil, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi aliteng. Roma 14 nomor 9. Pertanyaannya, boleh tidak Yesus menjadi Tuhan kalau tidak jadi mayat dulu? Tidak boleh, karena Paulus mengatakan dalam Roma 14 tadi, untuk itulah Yesus mati agar dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Pak Robert, laknatullah. Iya Pak Robert nggak boleh emosi Pak. Santai aja Pak Robert. Gimana Bukan Pak Robert, Gurunda, Tante Obet. Tante Obet gimana? Dalil itu salah nggak? Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, supaya dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Itu dalil Pak, Tante Lobel. Iya Pak Robert gak. Dia. Tulisan Paulus dibilangnya tulisan Yohanes. Iya Paman. Boleh bertanya? Boleh. Muhammad ini adalah nabi bagi Islam, bagi alam semesta. Jam berapa dia mati? Tidak diterangkan jam berapa. Tidak seperti Yesus, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 12. Jadi Juma ini berkata bahwa Muhammad meninggal atau mati tidak diterangkan dalam Al-Quran. Yes. Karena Juma sudah mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan kapan Muhammad mati. Dari sini kita bisa tahu bahwa Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Lebih penting menjelaskan usia Yesus 13 tahun sampai 29 tahun daripada menerangkan jam berapa Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya, artinya Al-Quran yang mengatakan menjelaskan segala sesuatu itu dongeng. Itu tidak berefek kepada akidah atau ilmu tauhid atau ilmu syariat, dan tidak meruntuhkan kemudian kebenaran Islam. Tapi ketika ada Tuhan, kisah hidupnya hilang dari usia 13 tahun sampai usia 29, itu bahaya. Jangan sampai di usia itu Tuhan Anda jadi tukang ojol karena sejarah hidupnya tidak diketahui. Mana tahu Tuhan Anda pada saat itu menjadi penjual cilok, mana tahu, namanya sejarahnya dihilangkan. Itu loh saudara, Tuhan kok kehilangan sejarah hidup. Santai kita, emosi jangan, diskusi yang santai. Silakan saudara-saudara. Bang Juma udah menjawab, tidak ditulis jamnya. Ya kenapa dikejar lagi gitu loh. Apa manfaatnya ketika kemudian disebutkan Nabi Muhammad meninggal seusai sholat subuh? Apakah itu disunahkan kita meninggal seusai sholat subuh? Enggak. Di mana itu tertulis? Tertulis di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, untuk dibangkitkan oleh pencipta langit dan bumi, agar dia menjadi Tuhan untuk orang-orang oliteng. Lebih paham soal kita rupanya ya. Yes, alhamdulillah. Orang-orang oliteng kalau mau belajar Bible boleh tanya ke Bunda Mila, beliau pakarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pagi Bang Juma, masa aku berceramah Waalaikumsalam. Ini plat B ini ada apa? Ada berita penting apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gurunda, buat Bang Andi dan wabarakatuh. Iya, tadi saya kan dari pagi sampai siang itu selalu ngikutin ada
ini mungkin yang kemarin-kemarin kan sudah ada tuh yang mengatasnamakan Bang Zuma, cuman ini saya pikir banyak yang tertipu tuh sekarang di PK sama Elia Meron ngebahas masalah Ibrahim Motoisme gitu loh Bang Zuma. Jadi dia bersuara Bang Zuma tapi ini PK gitu. Makanya saya tadi mau klarifikasi, mau kasih tahu juga kepada teman-teman ini asli atau bukan gitu. Karena tadi pagi saya ikutin sampai selesai diskusinya. Tapi malam ini juga diputar lagi recording itu, tapi dia benar-benar kayak PK gitu loh. Bukan yang buka komal gitu Bang Zuma. Makanya saya mau nanya gitu, itu tapi pakai suara Bang Zuma, namanya Bang Zuma 14. Itu pun akhirnya saya add karena saya anggota API juga. Dulu nama saya kan Abi Api, cuman ganti nama aja plat B gitu kan. Makanya mau ngasih tahu ke sini ke teman-teman, kalau PK itu kan kita jadi bingung gitu nih. Tapi suara benar-benar suara waktu diskusi Bang Zuma dengan Elia Meron gitu. Ini masih live dia sekarang juga PK. Jadi banyak orang ngelemparin gift apa semua ke situ gitu. Kasihan teman-teman muslim di situ. Benar-benar suara Bang Zuma kalau itu gitu loh. Berarti diputar ulang, Bang. Ada orang yang mencoba memutar ulang rekaman diskusi saya dengan siapa tadi? Elia Meron. Aliana Miron, iya. Gitu, Bang. Itu makanya rekaman kasihan teman-teman di sana. Makanya tadi pagi kan di setel ulang lagi sama dia. Siang di setel lagi. Tadi malam saya bilang kok Bang Zuma debat lagi. Saya dengerin lagi kan kok diskusinya dialognya sama gitu loh. Akhirnya saya sama komen, karena tolong ini karena diulang. Ya akhirnya komen saya dimatikan. Jadi mau ngasih tahu juga kepada rekan-rekan di sini gitu loh, Gurunda Afwan ini ngeganggu diskusinya. Karena saya juga kalau ada yang begini-begini saya nggak pernah minta naik kok, kecuali yang penting-penting kayak gini kan kasihan teman-teman muslim yang lain yang ketipu kan. Kalau selama ini kan ada akun palsu tapi suaranya bukan Bang Zuma gitu kan. Ada buka komal atas nama Bang Zuma tapi bukan Bang Zuma. Ini benar-benar suaranya Bang Zuma diskusi dengan Elia Meron itu gitu loh. Makanya saya mau ngasih tahu aja gitu, kasihan sahabat-sahabat teman-teman yang support ke situ ngasih gift apa, cuman mereka tertipu gitu loh. Gitu aja sih. Selama ini saya nggak pernah minta naik kok gitu. Iya, sedikit Abang, sedikit. Jadi begini ya teman-teman semua yang ada di bawah, kalau mau update, kalau Bang Zuma mau tahu kalian ada di TikTok, tolong di subscribe YouTube beliau supaya kita tahu yang di sana itu Bang Zuma atau tidak, begitu teman-teman. Jadi kalau Bang Zuma mau diskusi di Komal di TikTok, tentu beliau akan melivekan terlebih dahulu di YouTube beliau gitu teman-teman. Jadi kalau bisa subscribe dulu Zulkifli M Abbas Official. Terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya gini Bang Zuma, izin. Mungkin alangkah baiknya Gurunda bikin klarifikasi lewat video, nanti dibikinin PT disebar ke semua anggota API, disebar jadi bikin PT gitu Gurunda. Klarifikasi itu aja. Ya, izin saya juga mohon maaf ini Gurunda buat rekan-rekan juga ngeganggu diskusinya, karena saya pikir ini penting karena kasihan buat saudara kita yang muslim kan, karena benar-benar real suaranya Gurunda Zuma gitu, dialog. Akhirnya GIP itu berterbangan gimana caranya supaya Gurunda menang di PK gitu kan, tapi ternyata kan itu penipuan. Nah itu aja sih Gurunda, afwan min jalatil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang informasinya Bang. Nanti dianjurkan suruh diblokir aja akun-akun yang menggunakan atas nama Gurunda Zuma itu, Gurunda bikin PT-nya. Nanti biar kita sebarkan di semua akun-akun yang terafiliasi ke API. Siap. Tadi yang disampaikan Dinda Erik itu betul juga. Masuk ke channel Zulkifli M Abbas Official. Jadi untuk saudara-saudara tahu bahwa ini benar-benar real akun Bang Zuma, lihat di YouTube, karena setiap saya live TikTok pasti saya ikutkan YouTube saya juga untuk live, kecuali kalau saya lagi di luar, lagi dalam perjalanan dan seterusnya gitu. Itu ya, jadi jangan mudah percaya. Lihat di YouTube, kalau itu Bang Zuma pasti nampak di YouTube-nya Zulkifli Abbas Official, atau di Bang Handi atau channel yang lain, Lensa News TV, atau di mana MPP gitu teman-teman. Ya Pak Harahap, Pak Obed, Tante Obed, dibuka mute-nya Tante. Jalur Bang Zuma sudah itu Pak
Haris Tobing itu ada teleponnya sama kita. Saya belum nemu. Haris Tobing? Enggak, belum. Yang bule itu kan ya? Iya. Belum Bang Handi. Mudah-mudahan mudah-mudahan beliau mendengarkannya, bisa bergabung di sini ya. Siap. Ya, oke, lanjut. Makasih. Makasih Bang Handi. Saudara Robert Harahap masih hidup? Bang? Masih hidup Bang? Kenal nggak dosa waris? Nggak ada dosa waris Bang, bohong waris yang ada, bohong yang diwariskan dari gereja. Mati, istrimu mati. Mati itu adalah bagian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena manusia itu hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Suci nggak istrimu? Keluaran 6 nomor 3. Manusia hidup hanya 120 tahun saja, itu pun keliru, salah dalil. Iya, suci nggak dia dari lahir? Seluruh manusia hidup dalam keadaan fitrah, tidak ada yang membawa dosa. Hanya agama bohongan mengatakan manusia lahir membawa dosa, itu agama tipu-tipu itu dari barat. Tidak ada itu. Manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dalam keadaan suci, bersih. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda membawa dosa, sementara Anda untuk cebok sendiri aja nggak bisa? Kalau ada orang yang makan di samping Anda yang kenyang, Anda gitu? Gitu? Iya. Lalu kenapa istrimu mati? Ya, istri mati itu kan sudah sampai ajalnya, Cak Ayu. Karena apa? Karena apa dia mati? Ya karena sudah selesai masa waktunya di dunia ini. Beliau Berdosa harus nggak dia? kembali. Nggak berdosa, nggak ada hubungannya dengan dosa itu. Kematian itu Nggak ada hubungan. nggak ada hubungan dengan kematian. Iya. Dengan dosa nggak ada hubungan. Nah sekarang Yesus datang menebus dosa waris, betul? Gak usah kau tanya Alkitab. Istrimu Kenapa mati takut? karena apa? Karena dosa atau karena suci? Istri saya meninggal dunia dan orang-orang lain pun meninggal dunia, termasuk yang kau sembah itu yang bernama Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Istrimu bangkit karena enggak? sudah sampai, itu karena sudah sampai saatnya kematiannya. Yang bangkit dari kubur itu hantu, setan. Tak ada kemudian orang yang bangkit dari kubur lalu menjadi pengajar, nggak ada. Lazarus bangkit dari kubur, hilang cerita, kosong ceritanya, nggak ada lagi. Ngapain Lazarus? Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.